pertama kita akan bahas mengenai makna hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama kita harus mengetahui hak itu apa. Jadi hak itu adalah semua hal yang akan kita peroleh ataupun kita dapatkan. Hak itu ada dua, yaitu hak asasi dan hak kewarganegaraan. Hak asasi adalah hak yang melekat pada diri seseorang dari seorang itu lahir ke dunia. Berbeda dengan hak warga negara. Kalau hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri seseorang ketika dia menduduki sebagai anggota dari suatu negara. Nah, dan hak asasi ini bersifat universal, tidak dipengaruhi atas status kewarganegaraan. Berbeda dengan status kewarganegaraan, jika status kewarganegaraan itu dia dibatasi oleh keluarga negaraannya. Dan bisa dikatakan tidak semua hak warga negara itu adalah hak asasi manusia, tetapi hak asasi manusia itu merupakan hak warga negara juga. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai kewajiban. Apa sih kewajiban? Jadi kewajiban secara sederhana itu dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban itu kan ada juga kewajiban asasi dan kewajiban hak warga negara. Jadi kewajiban hak warga negara. Kewajiban warga negara itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga negara suatu negara. Sedangkan kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi itu terlepas dari status kewargaan negaraan. Hak dan kewajiban itu merupakan suatu hal yang saling berkaitan atau berhubungan karena keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat yang apabila seorang mendapatkan haknya karena dia juga melakukan kewajibannya. Seperti contohnya, seorang pegawai akan mendapatkan hak atas upahnya ketika dia sudah melakukan kewajibannya sebagai pegawai yang baik dan melakukan pekerjaannya. Dan selanjutnya yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila itu merupakan suatu ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila itu sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Dan nilai-nilai Pancasila itu dapat dikategorikan menjadi 3 hal, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praktis. Dan dalam ketiga nilai tersebut, secara langsung ataupun tidak langsung, mengatur hak dan kewajiban negara sebagaimana dalam nilai-nilai Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan hakikat 5 sila Pancasila. Yang pertama yaitu ada sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila yang menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaan serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Dan juga sila yang pertama ini bisa untuk membina kerjasama dan tolong-menolong pada pemeluk agama walaupun memeluk agama yang berbeda. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hidupnya. Yang ketiga ada sila persatuan Indonesia yang menjamin hak-hak setiap warga negara Indonesia untuk keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia seperti mengembangkan budaya pada setiap masyarakat, memperkaya budaya nasional, dan mengematkan kewajiban setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara dan masyarakat.
Sila keempat ini menjamin partisipan politik warga negara yang bermaksud dalam membentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Yang terakhir, sila kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bahwasanya mengakui milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima ini mengumumkan setiap warga negara untuk mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dalam suatu negara. Berikut ini kita akan menguraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan bisa dilihat bahwasanya hak dan kewajiban itu sudah diatur dalam pasal-pasal tersendiri. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara pasti ada beberapa faktor yang menyebabkannya, yaitu penyebab yang pertama yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seorang selalu menuntut haknya, selalu ingin mendapatkan haknya, tetapi dia tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Dan selanjutnya ada rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, yang mana hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya dan tidak memikirkan warga yang lainnya. Yang ketiga, ada sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Yang keempat, adanya penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak sekali kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintahan, tapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat, yang mana kekuasaan tersebut sudah dipercayakan terhadap orang tersebut, tapi orang tersebut memanfaatkan kekuasaan itu untuk hal-hal yang negatif. Ada ketidaktegasan aparat penegak hukum, yang mana aparat penegak hukum itu tidak memberikan hukuman atas warga negara yang melakukan pengingkaran kewajiban yang dia lakukan, sehingga warga negara tidak enggan untuk melakukan pengingkaran tersebut. Selanjutnya ada yang terakhir, ada penyalahgunaan teknologi. Mungkin banyak sekali hal positif dari perkembangan teknologi, tapi juga tidak bisa dipungkiri bahwasanya perkembangan teknologi bisa disalahgunakan dan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa dilihat dari kondisi yang saat ini masih maraknya terjadi, seperti makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, yang mana seharusnya itu merupakan menjadi hak asasi manusia. Mereka memiliki hak untuk hidup, mereka memiliki hak untuk hidup damai, tapi seseorang melakukan pelanggaran sehingga mengambil hak dari seseorang yang mana itu merupakan hak mereka. Dan selanjutnya ada masih terjadinya tindakan kekerasan mengatasnamakan agama. Misalnya penyerangan tempat peribadatan. Padahal pada pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwasanya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing atau agama yang dipercayai. Tapi masih juga ada oknum-oknum yang mengatasnamakan agama dan menyerang tempat peribadatan. Dan tidak hanya tentang pelanggaran hak dalam suatu negara, tapi juga banyak sekali kasus pengingkaran kewajiban warga negara, yang mana kewajiban itu tidak dilakukan oleh warga negara, yang misalnya contohnya yaitu ada membuang sampah pada tempatnya. Warga negara masih kurang akan kesadaran bahwasanya membuang sampah pada tempatnya merupakan suatu kewajiban mereka. Selanjutnya, melanggar aturan berlalu lintas seperti tidak menggunakan helm, tidak memiliki surat izin mengemudi, tidak mematuhi aturan lalu lintas, yang mana itu merupakan juga kewajiban
warga negara. Selanjutnya, merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-mencoret bangunan-bangunan dan merusak jaringan telepon. Dan selanjutnya, tidak membayar pajak kepada negara. Bahwasanya sebenarnya membayar pajak pada negara itu kan merupakan kewajiban warga negara yang memang harus dilakukan. Yang terakhir, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan. Misalnya mungkin dari kegiatan siskamling yang sekarang sudah mulai berkurang dan mungkin tidak ada lagi kegiatan siskamling dalam suatu desa. Dalam banyaknya kasus mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, pastinya ada penanganan mengenai atas pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang harus dilakukan dalam suatu negara. Karena jika tidak ada penanganan segera, maka pelanggaran-pelanggaran akan terus terjadi sehingga membuat suatu negara akan terpecah. Dan upaya pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu ada mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang atas penegakan hak dan kewajiban warga seperti KPK, terus Komnas HAM, KPAI, dan Komnas Perempuan. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Kemudian ada peningkatan pengawasan dari masyarakat dari lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran pada diri warga negara akan negatifnya pelanggaran-pelanggaran yang bisa dilakukan. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Dan yang harus diketahui bahwasanya tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor-faktor yang menyebabkan akan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.